Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dia Sucilandari dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi akulturasi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Materi yang pertama yang akan aku bahas adalah hal-hal apa yang menyebabkan Islam mudah berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kenapa sih kalian pasti bingung kenapa mudah diterima dibandingkan dengan agama-agama lain? Jadi alasannya begini. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seseorang yang membacakan kalimat tersebut sudah resmi atau sudah dinyatakan masuk agama Islam. Dan yang kedua, upacara-upacara peribadahan dalam Islam sangat sederhana bila dibandingkan dengan kepercayaan agama lain seperti di Toraja, misal prosesi pemakaman. Pasti kalian juga tahu kan kalau misalnya agama-agama lain itu pasti ada yang sesajen kayak gitu. Nah, kalau di Islam kan nggak ada gitu. Jadi di Islam itu sederhana gitu, simple gitu, nggak ribet. Jadi kalau mau sholat ya sholat aja gitu, nggak usah pakai persiapan apa-apa, paling cuma wudu gitu kan dengan niat. Nah, itu sesederhana itu gitu loh. Yang ketiga, ajaran agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta ya, maksud saya kasta. 4, itu Islam bersifat terbuka sehingga penyebaran Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kelima, penyebaran agama Islam di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Yang keenam, ajaran Islam berdampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi orang Islam yang mampu. Yang ketujuh, keruntuhan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan agama Islam. Yang kedelapan, penyebaran Islam dilakukan secara damai dan sukarela, jadi tidak ada kesan pemaksaan. Jadi kalau seorang itu suka dan bersedia, ya udah silahkan masuk, ayo gitu. Nah, kalau nggak mau, nggak bersedia, ya udah tidak ada pemaksaan begitu. Selanjutnya ada hasil akulturasi antara Islam dan Nusantara, yaitu terdapat di seni bangunan atau fisik. Yang pertama ada bangunan asli Islam atau dari Arab ya. Nah, ada surat At-Taubah ayat 18 yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu dia arti dari surat At-Taubah ayat 18. Lalu apa sih fungsi masjid itu? Kalau menurut Ustadz Abdul Somad, fungsi masjid yang pertama yaitu sebagai tempat sujud. Kedudukan manusia sama di mata Allah kecuali takwa. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tempat mencari kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, sebagai wadah keselamatan hari kiamat dan jalan membangun rumah di surga. Dan yang kelima, sebagai wadah perajut dan penguatan ukhuwat Islamiyah. Lalu perbedaan masjid di Nusantara dan masjid di Mekah yaitu, pertama kita bahas dulu apa itu masjid. Kalau dari segi bahasa, kata tersebut diambil dari akar kata sajadah sujudun yang berarti patuh taat serta tunduk dengan penuh hormat. Nah, jadi perbedaan antara masjid Arab dan masjid Nusantara yaitu kita lihat dulu dari sisi masjid Arab. Kalau masjid Arab itu yang pertama, masjid di Arab atau Mekah umumnya luas dan terbuka. Yang kedua, masjid di Arab umumnya atapnya berupa kubah. Yang ketiga, jarang didirikan masjid dalam satu tempat, hanya ada masjid besar gitu. Jadi di Arab itu gak ada, misalnya kan kalau di Nusantara itu bermacam-macam masjid di satu daerah gitu, tapi kalau di Arab itu cuman mempunyai satu masjid yang besar gitu. Kalau di masjid Nusantara itu atapnya berupa atap tumpeng ya, yaitu atap yang bersusun
semakin ke atas semakin kecil, jadi mengerucut gitu ya, dan singkat yang paling atas berbentuk limas. Lalu selanjutnya Masjid Nusantara itu umumnya sebelum mengumandang azan memukul beduk atau kentongan. Jadi sebelum mengumandangkan azan itu memukul beduk dulu. Lalu banyak didirikan di tempat-tempat umum. Jadi banyak di daerah itu bisa 2 bisa 3 masjidnya. Tapi kalau di Mekah gak ada gitu. Jadi cuma punya 1 masjid yang besar. Selanjutnya perbedaan antara makam di Baqi Makkah dan makam di Nusantara, yaitu ciri-ciri makam di Nusantara itu pertama dibangun dengan batu atau keramik, yang kedua memiliki identitas, yang ketiga dijadikan tempat keramat atau ditempatkan di dataran tinggi, dan tidak sedikit yang ditempatkan di bangunan gitu. Lalu sedangkan makam di Baqi Makkah itu bisa dilihat sendiri ya di atas ini, bahwa makam di Baqi Makkah hanya ditimbun oleh pasir atau tanah ya. Nah, ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ingatlah bahwa orang sebelum kalian mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh benar-benar melarang dari yang demikian. Begitu. Dan selanjutnya, yang pertama tadi ada seni bangunan, yang kedua ada seni ukir atau kaligrafi atau code. Kita jelaskan dulu apa itu kaligrafi. Kaligrafi adalah ilmu seni menulis indah yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Calligraphy is art, beautiful handwriting. Bahasa Latin calots, indah, graph, tulisan. Jadi artinya adalah tulisan indah. Kaligrafi dalam bahasa Arab disebut dengan al-khat. Lalu ada lagi pengertian kaligrafi dari sumber lain, yaitu berasal dari kata kaligrafi yang diartikan sebagai merupakan suatu seni menulis yang indah dengan menggunakan pena. Lalu masih banyak lagi pendapat-pendapat lain tentang kaligrafi, bisa kalian lihat di atas. Lalu manfaat kaligrafi yang pertama yaitu kaligrafi sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, kaligrafi sebagai sarana mencari rezeki. Yang ketiga, kaligrafi sebagai sarana ketenangan ruhani. Yang keempat, kaligrafi sebagai sarana pembelajaran dan dakwah. Yang ketiga, akulturasi Islam dalam bidang aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir, yaitu seperti kaligrafi. Berkaitan dengan itu berkembang seni kaligrafi lah. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madia tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Dilihat dan corak isinya. Ada beberapa jenis seni sastra seperti berikut. Yang pertama ada hikayat, yaitu karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran atau karangan bebas atau prosa. Hikayat-hikayat yang terkenal misalnya Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Khaidir, Hikayat Si Miskin, Hikayat 101 Malam, Hikayat Bayam Budiman, dan Hikayat Amir Hamzah. Yang kedua, babat mirip dengan hikayat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan.
di tanah Melayu terkenal dengan sebutan tambo atau salah silah. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. Yang ketiga ada syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk memakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam putih pasal Minyi Tujoh. Yang keempat yaitu suluk, merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal. Lalu yang keempat ada akulturasi Islam dalam bidang kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintah Khalif Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan atau Qamariyah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung yang melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Suka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Zuro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1633. Lalu yang kelima, akulturasi Islam dalam bidang kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai pertama, permainan debus, yaitu tarian pada puncak acara. Para penari menusuk benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. Namun debus ini adalah adat yang dikembangkan oleh masyarakat Nusantara, bukan merupakan sunnah Nabi. Yang kedua, Syaudati atau Saman, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Syaudati berasal dan kata Syaudati yang artinya adalah permainan orang-orang besar. Syaudati sering disebut Saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para penari menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Yang ketiga ada wayang. Wayang termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan, kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Yang keempat, musik qasidah. Pasti nggak heran lagi kan, musik qasidah itu pasti suka ada di acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pasti ada pertunjukan qasidah dan gamelan pada saat upacara gerbang mulut ya, gerbang mulut. Udah sering ya kalian juga tahu. Selanjutnya, maksud dan tujuan pemerintahan di dalam Islam. Yang pertama yaitu memelihara agama. Lalu yang kedua yaitu mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong negara. Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata yang canggih untuk melawan musuh. Yang keempat, menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan perang Tabuk. Yang kelima, menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota masyarakat muslim dan non-muslim dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim,
memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang disyariatkan Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau dipahami, karena hakikatnya saya juga masih belajar. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.